Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad ar-rasul an-nabil ummi al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi al-mujahidin at-tahirin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruji wal yaumil ma'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqlamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Al-ayat. Jamaah sedaya, marilah pertama-tama kula panjenengan mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak sekali nikmat untuk kita semuanya. Dari semenjak kita dilahirkan sampai hari ini, kita alhamdulillah kita masih diberi kehidupan, diberi kesehatan, diberi waktu, diberi kesempatan, tapi yang lebih dari itu adalah kita masih tertanam dalam dada kita, dalam hati kita rasa iman dan Islam, ya, yang itu menjadi identitas kita, itu menjadi jaminan kita untuk bisa hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai nanti prasyarat kita akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap terlimpah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, saya selaku khatib pada siang hari ini berpesan kepada jamaah semuanya dan utamanya kepada saya pribadi, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwa itulah yang akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah ukuran bahwa kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama semuanya, dulu pada masa kehidupan Bani Israel, itu ada anak, ya, seorang anak, orang pemuda begitu, dia dipilih oleh raja waktu itu untuk belajar sihir, ya, untuk belajar sihir, untuk menggantikan posisi penyihir yang sudah tua, sudah mau mati begitu. Dipilih seorang pemuda, ya, dari sekian banyak pemuda yang mendaftar, dipilih satu yang
dinominasikan begitu untuk belajar ilmu sihir, dan dia mau, dan disuruh untuk ya belajar selama beberapa kali dijadwalkan. Nah, ketika dia sudah memulai pelajaran begitu kan, sudah dijadwal jam sekian hari ini dan seterusnya, di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang, ya katakanlah sekarang seorang kiai begitu, seorang pendeta dulu, pendeta yang menganut agama tauhid, dan diajarkanlah itu ilmu tauhid itu, dan dia tertarik. Akhirnya karena dia belajar ilmu tauhid dulu, ketika akan menghadap guru sing tukang sihir tadi, dia terlambat, dimarahi, ya pulang berangkat lagi, mampir di tempatnya sang pendeta tadi, telat, dimarahi lagi, gitu, sampai berkali-kali, sampai akhirnya dia ketahuan kesenangan nek niki lare niki anak ini belajar ilmu agama. Jadi kan percuma malah tadi disiapkan jadi seorang tukang sihir, malah dia belajar ilmu agama. Gitu. Tapi qadarullah sama semuanya, ketika itu diumumkan kepada seluruh halayak, ya, masyarakat, mungkin rakyat di kerajaan tersebut, ya, tentang bahwa ini akan dihukum begitu kan, karena dia telah belajar ilmu agama, ilmu tauhid begitu. Oke. Itu malah banyak hampir sebagian besar rakyat di kerajaan tersebut malah ikut beriman, menjadi muslim begitu, menjadi orang-orang yang bertauhid, tidak lagi menyembah berhala. Nah, karena saking marahnya ini raja, sama semuanya, maka punya keputusan, ini anak ini dan semua orang yang ikut jadi pengikutnya anak ini dihukum mati. Dengan cara apa? Dibakar. Nah, kemudian Nabi bercerita di sini di surat Al-Buruj ada kata-kata istilah ashabul ukhdud, orang-orang yang duduk di samping kayu bakar. Di kayu bakar itu dikumpulkan dalam jumlah yang sangat besar sekali, satu lapangan besar begitu kan. Nah, orang-orang kafir ini, ya, para penggede, para pembesar kerajaan cuma duduk-duduk melihat orang-orang Islam, orang-orang yang tadi bertauhid dicemplungkan ke ke kobaran api yang menyala-nyala. Besar sekali karena itu satu lapangan penuh orang-orang yang beriman dimasukkan semua. Dan mereka rela. Artinya kalau sudah yakin kuatnya tauhidnya, mereka siap mati demi menegakkan tauhid. Kemudian disebutkan oleh ayat 7 surat Al-Buruj ini sama semuanya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka orang-orang tadi, si pemuda dan mungkin ribuan, ratusan ribu orang-orang yang menjadi pengikutnya, tidaklah dihukum, disiksa, dibunuh kecuali karena apa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama sama-sama bersepakat punya tafsir yang sama, bahwa ibadah ataupun sesuatu yang paling berharga di mata Allah adalah tauhid. Tauhid meyakini bahwa Allah itulah hanya Tuhan yang esa, tidak ada sesembahan yang selainnya Allah, tidak ada saingan, tidak ada sekutu sama sekali. Itu jaminan kita nanti masuk surga, dengan tetap kita membawa tauhid sampai nanti kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai kita menjadi orang-orang yang musyrik, punya keyakinan Allah itu ada saingannya, ada yang mendampinginya begitu kan, apalagi di jumlah ada berapa, ada 3 dan segala macam, apalagi kita mendoakan Allah, kita menyembah Allah, tapi di dunia kita juga punya perilaku peribadahan yang menyembah selain Allah, itu juga bisa dikategorikan sebagai musyrik tadi itu. Nah, kita kalau sampai mati menjaga ini, tauhid, itu jaminan keselamatan kepada Allah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebuah hadis sama semuanya, Nabi pernah mengatakan, nek kula panjenengan menghadap Allah dengan dosa sing ibarate saking gedene niku dosa, gedene abote sak langit bumi, padahal bumi langit itu enggak ada batasnya, gitu. Terus berkembang kan, umur dunia kita sekitar 14 miliar tahun secara teori niku. Ini terus berkembang. Nah, dibandingkan dengan dosa kita, katakanlah sampai dosa kita sebesar itu, kata Nabi,
Tapi kita punya tauhid dalam hati kita tetap lebih berat timbangan tauhid kita. Oke. Niku jaminan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kula panjenengan nggawa dosa sekalipun sing gedene sak langit bumi abote kita. Dan karena itu mungkin kita disiksa karena kita berdosa begitu kan. Saking besarnya. Tapi karena kita punya tauhid, kita punya peluang pada akhirnya akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini napa kula panjenengan kiat lebet teng neraka gitu. Makanya kan sering kita dengar itu ada syair to, ilahilas tulil firdosi ahla gitu. Aku bukanlah ahli surga gitu. Tapi kata penyair tadi Abu Nawas wal aqwa 'alan naril zahimi, tapi aku juga tidak kuat masuk ke dalam neraka. Makanya ampunilah dosaku ya Allah. Nah, syarat kula panjenengan selamat nek kepengin mangke teng akhirat mboten mampir teng neraka nggih. Jangan hanya bermodal tauhid, jangan hanya bermodal iman, tapi juga beramal soleh ya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya bagi yang mampu dan seterusnya. Jadi kalau kita hanya modal tauhid tok percaya, ya betul mungkin kita selamat, tapi ya paling akhir, paling bontot mungkin mulai selamat, geseng sih dengan neraka nganti ireng nembe dintas, naudzubillah gitu. Karena kepengen selamat monggo amanu wa amilus sholihat. Kita beriman dan beramal soleh. Maka itu menjadi jaminan kita akan selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan min hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama semuanya, saya berpesan kepada diri saya pribadi terutama dan umumnya kepada panjenengan sedaya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup khutbah siang hari dengan doa, saya mendapatkan link dari takmir. Nanti sehabis salat Jumat kita salat gaib bersama-sama untuk salah satu anak dari jamaah kita di sini, namanya Mas Jalu Galang Jalu Ari. Mungkin kita habis ini kita salat gaib bersama-sama. Kita darakan mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan 'amin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakul mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkur ni'amahu yazidkum wa la dzikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.